sudah ditampilkan ya. Salam kenal terlebih dahulu. Saya Menik Junior. Orang-orang biasanya manggilnya Menik gitu. Jadi bibirnya agak ditekan dikit, Menik gitu ya. Bapak juga nanti ngikut manggilnya Menik gitu ya. Biar lebih seksi gitu ya. Oke, saya tadi udah dari kemarin udah dikasih tahu sama Mas Aljun, Mbak ngisi public speaking. Oke, public speaking. Siapa yang tahu di sini public speaking itu apa sih? Teman-teman, saya manggilnya teman-teman aja ya. Biar kelihatan lebih ya sepantaran gitu. Public speaking itu apa sih? Saya suka seperti itu. Bener. Ya termasuk itu juga ya, public speaking itu rasa-rasa, ngelantur, gibah, itu semuanya termasuk dalam public speaking. Tapi sekarang public speaking itu lebih diluaskan. Kalau public speaking itu kan mikirnya kita cuman kayak ya udah, public speaking itu ngomong di depan umum, padahal nggak selalu di depan umum ngomongnya, ya kan? Ini musiknya bisa dihilangkan nggak, Mbak? Kalau nggak saya keprok nih. Ya dikeprok aja. Yang mana yang dikeprok? Jadi kalau misalkan dulu public speaking itu mikirnya orang adalah ngomong di depan banyak orang, ya. Tapi kan kita kalau komunikasi kan sekarang nggak hanya ngomong di depan orang aja gitu ya, kadang-kadang secara 4 mata, 6 mata, ya kan, terus 7 mata nggak ada ya, matanya satunya nggak ada. Oke, jadi kan ada lingkup kecil, lingkup besar juga. Nah sekarang ilmunya diganti menjadi skill komunikasi. Skill komunikasi itu apa? Ngomong aja, tak buat warai tau nek tau ngomong ke aku iso. Masalahnya itu Bapak itu semuanya bisa ngomong kan? Bisa. Terus kenapa harus belajar ke saya? Kalau gitu acaranya bubar saja. Nggak pede. Wah, ini baru keluar yang namanya permasalahannya. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Eman-eman saya sudah ngedit sehari semalam. Mau pamer dulu. Permisi, orang sombong lewat. Ya. Nama saya Menik Junior, nama asli saya tanya Butikum yang tahu ya, atau orang-orang yang sudah mentransfer rekening saya pasti tahu nama asli. Jadi kalau misalkan mau tanya nama asli, tolong transfer dulu ke rekening saya ya. Nama saya Menik Junior, alhamdulillah sudah haki, sudah paten. Jadi kalau ada yang pakai nama itu tak selentik ginjalnya ya. Oke. Untuk pekerjaan, terlalu banyak pekerjaan ya, karena saya kadang-kadang kurang pekerjaan. Master of Ceremony tahu MC? Modal codot. Modal codot. Owner Mr. Junior, sebetulnya Mr. Junior ini adalah salah satu namanya kursus untuk public speaking juga. Konten kreator itu hanya abal-abal. Tim kreatif ini dulu ya, ini tim kreatif arsitek, jadi saya pernah bekerja di arsitek, itu pun sudah keluar karena bos saya tidak tahan memiliki karyawan seperti saya. Dulu saya juga pernah menjadi seorang penyiar radio, cuman 15 tahun ya, 15 tahun. Nah ini saya pernah menjadi brand ambassador, silahkan dibaca. Begitulah, sombong ya. Untuk medsos silahkan kalau mau di follow atau diblokir boleh. Medsos saya, Instagram Menik Junior, Facebooknya Menik Junior Kediri. Kalau di YouTube tinggal diketik keywordnya Menik Junior gitu aja, nanti keluar semua tuh di situ ya. Nggak perlu ditonton karena memalukan. Oke, baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya, Mbak Cantik, kembaran saya. Oke, speaking skill, ya. Speaking skill, mindset. Oke, kita masuk ke sini. Nah, tadi kan saya udah ngomong ya, kabeh iso ngomong, kabeh iso ngobrol, iso nyelatu, iso sembarang kalir, iso wong aku duwe swara ya duwe bibir. Terus yang jadi masalah apa? Sebenarnya tidak ada masalah kan? Yang jadi masalah adalah ketika berhadapan dengan orang kan kita punya sisi pandang sendiri-sendiri. Ada yang udah maju jebret, langsung ngomong santai, biasa, kecil, gampang. Ada yang maju jebret, nah apa nih, semaput, kowah-kowah, ngangoh, cengoh, goblok dadak,
Wes apa nih? Lali kabeh. Nah, tau kudu nangis membik-membik lah. Gitu kan? Saya sebelum masuk ke materi mau tanya dulu, sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman semua ini takut kalau misalkan di depannya orang gitu, ngomong di depan orang? Enggak hanya empat mata ya, maksudnya dalam lingkup yang ya besar gitu. Apa? Mungkin pernah ada yang pernah apa? Gak pede, siji. Apalagi introvert. Gengsi banget ya, introvert nih aku, mental illness. Wawan. Introvert itu gayane wong duwe, so ngomong introvert. Kayak aku ngomong ngadi luwe ngomong introvert diguyu tanggomu. Ngomong isinan ngono dadak introvert. Sowen. Oke, introvert gak apa-apa lah bahasa kerennya introvert, gak pede, insecure. Apa nih? Demam panggung. Oke, apalagi masalahnya apa? Saya mau tanya ya. Sebenarnya waktu ketika suruh maju ke depan, pernah ya presentasi, pernah nggih? Ketika suruh maju ke depan jebret, yang ada di pikiran kita apa sih? Aduh ngomong apa? Oke, apalagi? Aduh ngomong apa? Terus apa lagi? Nah, malah hilang kabeh. Oke, berarti kosong ya. Kosong. Terus apa lagi? Tidak menguasai materi. Tidak menguasai materi, loh, ini kan kesalahan Anda. Malah curhat. Ya wes gak apa-apa, termasuk kuindaran ya. Sebenarnya sih kalau nggak menguasai materi pun kalau kita tampilnya slay juga mereka nggak akan kelihatan ya. Jadi mungkin ada beberapa orang-orang yang tampil tuh dredeg nih. Wes kadung harus melebu jebret nyawang wong-wonge ketoke wong pinter-pinter. Amblek wes. Apalagi anak sing nyawangi ngene. Langsung kuwi ngedap Masya Allah, wong kuwi gak seneng karo aku. Terus sekarang juga pas maju jebret wonge gak nyawang kita malah cek kodam ning HP. Wes entek resik yo to, wis rasane kayak mendingan aku wis kudu bar. Akhirnya apa? Akhirnya tingkat ketakutan itu membuat mental kita down. Itulah yang menyebabkan kita akhirnya ndredeg, pucet, nyata lemes, wis gak duwe tenaga, rasa-rasen, kudu nangis, membik-membik, akhirnya putus asa, wis mau maju nih. Nah, itu yang disebut namanya mindset. Alani nih ngomong mindset dan lain sebagainya. Aku ki yo mindsetku main. Ya main, tapi mainnya kotor ya. Wes disian saya, waduh wongnya pinter-pinter aku gak pede. Wah wongnya wes gak fokus neng aku, rasanya wes semua aku. Nah itu sebenarnya tuh nggak seperti itu ya. Mindset itu ketika kita bener-bener pede, nggak kepedenan ya, bener-bener pede udahlah. Kita kalau diundang berarti kan yang mengundang itu tahu kapasitas kita, ya kan? Kita disuruh maju, berarti kan ada sesuatu yang kita miliki beda dengan yang lainnya. Nah, kenapa kok kita ndredeg, kok kita takut? Padahal kita punya kelebihan di antara mereka. Beda, aku lek kon maju, berarti aku punya sesuatu yang nggak dimiliki sama yang lain. Nah, begitu, no? Iya. Begitu kan? Nah, ini mindsetnya diubah dulu. Kebetulan saya kan ngajar di SMA. Saya sudah 9 tahun ngajar. Anak-anak itu selalu kalau disuruh maju, selalu bilangnya, Mbak, ketoknya cacangku, kok aku dilok-lok nih, Mbak. Padahal teman-temannya juga ya menengahi. Tapi karena dia sudah tertanam itu, akhirnya apa? Di depan dreweli. Sugesti. Nah, itu sugesti. Dari sugesti kita sendiri. Sebenarnya kalau disuruh maju itu berarti orang lain pengen tahu kelebihannya kita gitu loh. Ya udah toh, tampilkan yang terbaik. Di otak ki wis ngene, mulai aku maju lek elek lah aku izin. Ya wis aku maju berarti apik pisan.
wis buak wis ndredege akhirnya hilang dulu. Nek ndredege wis hilang, nafasnya tertata, ya kan? Enek sing wis maju kayak mengi. Piye ya? Ya kan? Itu mindset. Jadi ubah dulu. Lek wis nyawang uang cemberut, ya ojo pikirannya negatif. Wah, kok kae wis gak menginginkanku untuk di depan. Mau kan? Wis nyawang bapak-bapak nyawang aku ngene, Pak kok ngono to lek nyawang aku dia. Kok brengose nyeprok to. Kok seleksi to brengose. Ini saya suka tipe-tipe bapak seperti ini kan mengingatkan saya sama bapak saya, jadi saya terharu. Kan jadinya wajah-wajah sugar daddy seperti ini kan merusak ya. Merusak konsentrasi ya. Akhirnya apa? Padahal orangnya nggak seperti itu, ya kan? Kembali lagi mindset kita yang salah menilai orang. Wah, nyawang meniknya bocah kowah-kowah kayak ngono. Padahal aslinya kan gitu ya. Jadi wes ojo buruk sangka sek. Bisa gak? Bisa ya. Tonggone tuku kulkas, tuku mobil, ojo mbok arani pesugihan. Kan itu yang sebenarnya itu yang awal mula untuk skill komunikasi itu ada. Komunikasi itu kan dua arah ya. Dua arah. Satunya ngomong, satunya ngerti, satunya dengerin, yang ngomong akhirnya ngerti. Yang ngomong ki yo kudune ngerti karo sing dijak ngomong. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang tuh kita tuh sakena dhewe ngomong tanpa perlu memperhatikan yang dijak ngomong. Ngomong karo ndelem sing dijak ngomong, apa? Kowang. Nah, ini kan yang salah berarti dari yang si pembicaranya. Ya kan? Mungkin kalau menjadi seorang pendengar itu kebanyakan mungkin bisa, tapi menjadi seseorang yang didengarkan itu susah kadang ya. Tapi saya yakin yang di sini semuanya itu pasti semuanya bisa. Mbak, next Mbak, dan cepat. Selanjutnya jangan. Ini vocal exercise karena tadi habis makan. Kayaknya nggak perlu. Karena ini bisa membuat mual, ya, bisa membuat mual. Saya pengen tahu aja untuk vokal exercise itu cuman kan tadi sudah mengunyah ya, otomatis rahang-rahangnya juga sudah bergerak. Sudah kayaknya ini nggak apa-apa. Ini kalau contoh-contohnya lion face ini hanya untuk kita-kita yang misalkan ada presentasi pagi, kita dari rumah itu wes cemberut, belum ngomong sama sekali. Ada kan yang dari rumah langsung coba cepet grek datang, dah habis itu kita disuruh ngomong biasanya masih kaku kan, bangun tidur itu masih kaku, belum mengunyah sesuatu. Nah, bisa dilakukan vocal exercise. Vocal exercise itu apa tuh? Yang lion face itu kayak gerakan macan. Wah, ilatnya sampai metu. Wah, gitu. Kamu Mbak begitu. Oh, gak demen. Tak kira begitu nyawang aku. Ini gerakan-gerakan seperti ini ya. Jadi gilo. Ini gerakan-gerakan ringan, hanya bisa sebenarnya nggak usah pakai ini, cukup pakai permen karet dikunyah. Bisa. Atau kalau nggak gitu gembreng. Enggak. Ya pas gembrengnya udah kayak uang toh Bun. Numpang ke kamar mandi terus kita kayak lek mak gak perlu vocal exercise, saya udah yakin semuanya di sini. Ini sebenarnya ini materi ini untuk materi anak-anak, dan kemarin saya ngisi materi ini di beberapa sekolah dan di beberapa universitas. Ini materinya ini ya, karena anak-anak kan biasanya sekarang bangun itu nggak ngobrol, mereka tuh hanya lihat handphone tok ya kan, ngetik ketawa hahaha aja sama mukanya datar hahaha. Aduh ngakak nih, pada wajahnya cuma gini, ngakak nih ya kan. Kalau emak-emak kan sudah lah ya. Bapak semua uang wabuk sibuk barang orangnya wangi. Nah itu sudah vocal exercise. Jadi saya nggak perlu ini lewatin Mbak.
Oh, enak tau cepet tau. Sampai jam 5 tau, setengah 5 tau, kena casen tau. Wes tau tenang, musuh aku gak kena cas. Metode public speaking ya. Kalau metode ini bisa dilihat, dibaca di situ, pastinya semuanya udah tahu. Dan metode yang paling enak dipakai adalah metode menjabarkan kerangka. Kalau misalkan sudah terbiasa ngomong di depan, pakai metode spontanitas juga gak apa-apa. Ya, apa tuh metode pakai kerangka itu? Kita pakai yang namanya acuan, kayak misalkan pembukaan, terus habis itu apa yang disampaikan. Iya, nggak perlu dicatat semuanya ya. Itu lebih bisa dipakai. Ini kayaknya lanjut aja Mbak. Kan bisa dibaca ya kan. Ya. Teknik dasar public speaking. Nah, punya rasa percaya diri yang cukup. Nah kok cukup? Iya, kalau kelebihan kepedean, kalau kurang pede yo nggak baik juga ya kan begitu. Jadi namanya yang cukup aja. Lek aku jendredeg lek maju ngarep lu ndak apa-apa. Lek Anda tidak punya dredeg, songong, sombong, congkak, aku malah nanti kebablasan di luar konteks. Akhirnya apa, kita nggak mau upgrade diri ya kan. Mbok kira aku gak dredeg rene mau. Dredeg, akhirnya aku mangan karo butikum. Mergo luwe dredegnya ya. Oke. Percaya diri. Pernah gak Bu, Pak, kayak maju ke depan terus anggotanya sing dateng wongnya ayu-ayu. Ganteng-ganteng, kita tuh merasa kayak jogenek gitu kan. Oh, wong kae sikile mulus, sikilku enek bekas kenal pote. aku gila. Oh, enek bekas kenal pote gila. Aku. Terus kalau di depan, oh Onti sarjana S2, aku S1 gak lulus. Atau lulusnya yuk bayar, ya kan? Duh, kayak ya udah amblek gitu loh, seolah-olah tuh kayak kita tuh orang yang nggak punya value, nggak punya nilai gitu kan. Pernah ya merasa seperti itu, padahal orang tuh sawang sinawang uang nyawang dhewe iki ya sini ngeri. Wong kae kok ngono ya. Aduh, sepintar apapun orang itu pasti punya titik lemahnya ya kan. Terus anggap penai podo, itu intinya ya. Kalau saya MC di satu acara yang mungkin anak-anaknya masih ya seumuran saya ya kan, atau di bawah umuran saya, itu saya masih patah. Tapi kalau misalnya udah di atas, acaranya formal dan yang datang itu adalah orang-orang pejabat, itu rasanya kayak apalagi sing wajah killer menunggu kayak model-model Hotman Paris si Tompul gitu kan, kayak Luhut si Tompul. Itu kan udah kayak oh my god gitu, rasanya memang beda. Akhirnya drewelingnya itu cuman mau nggak mau kalau kita sudah maju ke depan, tingkatkan percaya dirinya. Kita beda, aku beda karo wong kaya beda. Wong kaya gue ngerti carane masang alis, gue ngerti ya loh. Aku wis luwe expert nggak pakai R ya, expert. Udah ahlinya. Awas gak peduli wong kaya repenya apa. Ya kan? Ini ada cerita ya. Jadi saya kan kalau misalkan pekerjaan saya itu nggak hanya MC. Jadi sekarang tuh alhamdulillah naik jadi nggak MC ya, lebih ke apa ya namanya itu, tukang roasting, tukang ngelok ning wong. Bayangno, goro-goro iso ngomong lambene lamis, ngelok ning wong dibayar. enek. Dan itu bayarannya lebih mahal, kayak Kiki Saputri, ya kan? Nah ternyata di Kediri itu suka orang seperti itu. Nah, roasting itu mentalnya harus yang benar-benar baja, karena berhadapan secara personal. Saya pernah tuh habis ngeblank loh, saya mengarep ngomong apa ya? Pernah itu. Kenapa? Karena ternyata waktu saya masuk tuh saya sudah nggak percaya diri. Ternyata sugesti ya kan, sugesti ini lek wong tuwek-tuwek, sugesti apa? Tenanan. Sugesti itu tenanan terjadi. Kalau kita sugestinya udah aku tampil mau ngajari teman-teman masak, mau ngajarin teman-teman bikin rambut yang bagus, mau ngajarin makeup yang bagus, percaya diri sih. Senajan tuh hasilnya elek. Tapi saya yakin ketika percaya diri itu ada, hasilnya mesti bagus.
Tapi jangan berlebihan ya, percaya dirinya. Berusaha untuk selalu rileks. Saya tadi masuk sebenarnya itu bingung nanti bukanya gimana ya, karena kondisinya tadi udah diisi materi, kondisinya kita siang, AC-nya enak, makanannya enak, perut kenyang, ngantuk ya. Itu tadi waktu di luar saya ngomong sama Bu Tikum, sama Bunda juga, sama Mas Ajun, sama Mbak juga. Iki lo jamku lo jam rawan deh gitu. Emang teko jero aku rene sing rungokne, guys. Mulai teko wong-wong bar mangan ngantuk ya kan. Terus ada juga sing wis di WA-ni bojone karo anak-anake, "Mama kapan pulang?" Digoleki, wis pokoknya gak konsen. Nah, ini gimana caranya biar tetap up? Nah, itu menjadi permasalahan juga. Tapi gimana caranya biar tetap ketok pede? Yo relax aja. Di bawah relax, di bawah santai. Kok elek ya suaraku? Mbak lanjut. Relax aja, Bun. Relax aja. Maksudnya relax tuh bukannya kita leha-leha, rebahan tuh enggak. Ya udah, secara gestur, secara ngomongnya juga tetap vibranya, dredegnya itu hilang, ya kan? Sebenarnya saya juga dredeg. Cuman bagaimana caranya biar hilang, ya. Sebenarnya pelatihan seperti ini nggak bisa sekali aja, Wak. Ya, harus ada prakteknya dan waktunya harus panjang. Ini kan masih ada setengah jam ya, saya butuh 15 menit lagi harus buyar ya, kalau enggak cas nanti. Ya kan? Selanjutnya apa sih? Perhatikan ekspresi wajah. Nggih sepunten nih Bapak Ibu nggih. Mungkin Bapak Ibu semuanya tuh lebih tua dari saya ya. Pak Harpe ngomong menusukkan. Pengalamannya lebih banyak, ketemu orang juga banyak gitu ya. Kadang-kadang kita tuh melupakan sesuatu yang kecil, yaitu ketika kita ngomong tuh kadang-kadang kita wes sibuk dengan diri kita sendiri gitu loh, nggak tanpa memperhatikan orang lain. Kita tuh nggak apa ya, nggak mau tahu perasaan orang lain yang kita ajak ngomong, intinya gitu. Kita ngajak ngomong orang, tapi kita sambil mainin handphone, nggak memperhatikan seperti wajah. Oh iya, padahal posisi kita tuh nggak marah, cuman kayak tapi orang akan melihat karena wajah kita datar, akhirnya merasa, wah ini gak seneng ngajak ngomong aku. Padahal kita seneng, tapi kita egois, gak ngerespon gitu. Nah ini kadang-kadang yang membuat orang tuh nggak betah lama-lama ngomong sama kita. Jadi perhatikan ekspresi wajah ya, jangan terlalu tegang. Kalau misalkan ngomong hal-hal yang seneng, yo ekspresimu seneng yo. Lek ngomong nih hal-hal yang sedih, yo ekspresimu tontonan sing sedih yo, gak mungkin kayak budal ngelayat. Selamat ya ampun aku ikut berduka cita. Iya. Kapan meninggalnya, jam berapa? Oh jam 7. Iya. Apa kewang? Maksudnya mati malah nek ngomong lo, ya kan? Ya harus menyesuaikan dong. Begitu juga kalau ngomong di depan umum. Saatnya kita ngomong serius ya wajahnya serius, tapi serius itu bukannya wajah jahat ya. Serius, tetap smile, tetap senyum, tapi ingat tetap di koridornya. Jangan senyum-senyum ketika suasananya berduka. Ya, misalkan kita disuruh menjadi orang, ada kan beberapa prosesi orang meninggal tuh ada yang memberikan sambutan apa ya, memorial gitu loh. Menurut kamu orang bapak ini bagaimana? Nah itu kan ekspresinya harus diperhatikan. Jangan juga kalau misalkan menyampaikan sesuatu meskipun kita kondisinya nggak marah, tapi perhatikan mood juga. Biasanya kalau ibu-ibu ya apalagi sudah mau menstruasi itu kan ngereok ya, diajak ngomong singgol titik bacok ya. Nah itu kodamnya titik warna-warni wis metu, wis kudu ngemplok uang ae,
itu kadang-kadang kalau diajak ngomong juga yang ketus banget gitu kan. Nah itu sebenarnya harus dihindari karena itu pernah kejadian di saya tuh lagi ada problem, terus kemudian saya ngomong di depan orang padahal sebenarnya saya tuh nggak ada masalah sama dia, cuman karena ekspresi kita udah kelihatan jutek, magelno, bencekno, pokoknya akhirnya komennya apa? Sombong tuh ya kan, jadinya ya mau nggak mau kalau memang di depan umum ya ramah lah gitu, seperti pelayan Indomaret. Selamat pagi Bapak, meskipun gak disauri ya. Sering kan begitu. Anda itu kalau misalkan orang-orang tuh ngomong selamat pagi, selamat berbelanja minimal kayak pagi Mbak, mau budur tukune tiba nobel aqua katebak sitok Rabu masih ucap nih selamat pagi, selamat berbelanja brok mulai yang ngono karo yuk mentowolan juga mbak jalan kontak saya ngomongnya begitu. Itu mata, kontak adalah kunci, matanya juga kunci bukan begitu ya Wak. Kontak, jadi kalau kita ngomong tuh yuk sawangen towonge matanya Mbak, kok matanya maksudnya matanya orangnya Mbak. Iya, tapi yo gak melotopi sitok-sitok ini Mbak, ya Ibu, ya Ibu, kayak gitu. Kontak kalau di depan orang tuh, kalau misalkan gak pede, aku gampang berdekin ngomong-ngomong lo matanya tuh kayak membunuhku gitu, gak usah disawang matanya itu, ya. Jadi yang dilihat apa? Pucuk ubun-ubun. Ya, masa pucuk harum kan gak tau Mbak ngeklek. Pucuk ubun-ubun. Jadi gini loh, di atas kepala. Aku tahu apa yang kau membuatmu tertawa. Mesti kan? Ya, jadi kalau nggak bisa ya mau jidate. Bu, ikin mau jenong. Ya, begini ya. Oke, lek gak ono ponine sama. Begitu. Jadi kalau misalkan kita di depan tuh minimal jangan gini Bu, ada gestur yang paling orang bikin bosen tuh gesturnya cuman gini toh, kayak apa namanya? Kayak upacara bendera kan. Lihatnya tuh di depan lurus tok gini tanpa ada ekspresi. Oh no. Terus piye Mbak? Ya minimal edarkan pandangan Anda. Bukan berarti matanya dengan bukan ya. Diedarkan tuh maksudnya sekali-kali lihat sini, kok nggak ada jajannya. Biasanya kalau saya diundang selalu ada jajannya. Ini kenapa nggak ada? Oh, budget minim, baik. Baik, seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang ngomong juga, kalau zaman sekarang tuh kan kalau ada orang ngomong kita mainan handphone ya. Ada saya juga gitu loh. Cuman pernah alhamdulillah segala sesuatu yang apa ya namanya ya, teguran itu kan memang bisa datang kapan aja ya. Saya tuh kalau ngomong soal ilmu terus saya nggak meraktekkan tuh tiba-tiba ada yang negur. Dan yang negur itu orang yang menurut saya tuh di luar nalar negurnya gitu. Ketika saya diajak ngomong orang, tiba-tiba ada klien WA. Nah klien itu ngomong, Mbak tolong balas penting, lihat dari notifikasi. Terus saya sampai sadar, nggak izin sama yang diajak ngomong, saya mainan handphone. Habis itu orangnya komen, oh no jarene, lek gak ngomong wong ki, wong kan perhatekne wongi, kan menghargai wongi, oh no dolanan HP, mak jedak, loro hatiku. Baru aku rabolonan nek karo dhek. Enggak lah. Langsung gini. Astagfirullah, iya ya. Oh iya benar sih. Seharusnya kan tadi saya izin saya. Kan enak ya. Saya tak boleh sih saya penting ini atau mungkin sama orang yang lebih tinggi, mohon izin. Saya ada telepon penting.
Itu sebenarnya lek wong tuwek tuh gak perlu diomongi kali ya. Nah, tapi mbok juga sih lek wong tuwek. Tapi saya pernah seperti itu. Makanya mungkin ini hanya berbagi cerita aja tanpa masuk menggurui karena di sini saya juga belajar. Lanjut, Mbak. Ini udah berbicara dengan jelas. Nah, sebenarnya intinya ini sih berbicara dengan jelas. Bisa nggak ya saya minta tolong Bapak Ibu untuk melafalkan huruf vokal? Tahu huruf vokal itu apa? Oh, gitu. Ya. Huruf vokal A, I, U, E, O. Coba bisa dari A dulu ya. Coba A, I, U, E, O. Kok ngawos ya? Coba A, A, I, U, E, O. Oh, kok malah aku kebayang lagi. Gatel nih. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Di sini mohon maaf ada yang medok mboten nggih. Kalau ngomong tidak jadinya tidak. Tidak apa-apa. Iya, tapi ada yang seperti itu. Kayak nyongnya ngomong ya, lah ngomong, ano ngapa jadinya orang ano ngapa-ngapa. Lah inyongnya ki wong apa? Inyong wong apa? Lah bahasane ngapa? Lah ngapa apa enak. Tapi lah kagak ngapak jadinya medok ora. Ora kabeh wong ngapak medok. Ano, wong Jawa Timuran ya medok. Ngomong bapak ya jadinya bapak. Tadi bapak sudah anu. Pernah ada yang ngomong anu? Ada. Banyak. Wongnya teko. Ya. Kalau medok itu mesti di huruf-huruf tebal. Huruf konsonan tebal D, P, K. Kalau ngomong F itu kangelan Bu, Pak. F Safi'i jadinya Sapi'i. Maaf jadinya maaf. Formula jadinya iya. Pensil jadinya petelot. Bensin jadinya bensin ya. Coklat itu kan. Itu hal seperti itu yang membuat kita gampang medok. Ya, medok itu sebenarnya kalau di lingkup kayak kita ya di Kediri nggak apa-apa. Justru kalau kita nggak medok terus ngomongnya lu gue mentol ngantem ya nggak sih? Lu bapak lu sudah sarapan guys? Oh sudah, tadi bapak aku sarapannya sama blendrang guys. Kan medok nggak apa-apa, cuman vokal yang harus keluar tuh benar-benar kelihatan. Pernah lihat orang ngomong di depan umum itu kalau dia ngomong kayak gebreneng tuh pernah. Jadi dia ngomong tapi kita nggak paham. Terus kayak bosen gitu loh, ngeri ya sih? Wah itu ngomong apa tuh jeneng? Akhirnya apa? Audiensnya wis kabur ya kan? Terus nunggu dulu ingat-ingat. Pernah ya? Nah itu kan karena dia apa? Karena dia nggak mau mengo kadang-kadang. Mengo pun ngomong konsonan vokal yo kudune O yo O A yo A B yo B U yo U I yo I. Gak ngomong aku cinta kamu jadinya aku cinta kamu. Aku cinta kamu.
cintamu gitu walau kayak gitu kan itu kadang-kadang tuh merusak pendengaran juga ya. Jadi kalau misalkan ngomong di depan orang ya gunakan bahasa baku itu gitu. Tapi enggak juga waktu perkenalkan nama saya Meni Junior ya nggak perlu maju-maju, cukup keluarnya huruf itu bener gitu aja. Kan yang paling ngerti dan paling memahami dirinya Bapak Ibu kan Bapak Ibu sendiri ya. Telur. Terus apa lagi? Tempo. Lambat pelannya kita berbicara. Pernah melihat orang tuh ngomongnya kayak putri raja? Ini loh Jeng. Jadi besok itu waktunya kita tuh arisan di rumahnya Pak RT. Nah, kemarin itu loh Jeng, saya tuh sama bapaknya diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya itu beli baju loh Jeng. Kemudian loh kok bapaknya ketemu sama temennya. Tibanya temennya itu mantannya dong. Saya yuk marah toh Jeng. Orangnya ngomong kayak gitu, ada truk keunduran bar. Loh truknya mundur. Dan tempo iya. Saya nggak menghina orang-orang yang dengan tingkat kelembutan putri raja ya. Enggak. Cuman kadang-kadang kita mau terlihat elegan akhirnya ngomongnya seperti itu. Ya. Pernah diajak ngomong tuh gitu, pernah ketemu orang seperti itu kan? Nah ini harusnya memang dihindari. Jadi kalau tempo itu harus ada ojo cepat nemen, yo ojo lambat nemen. Nek cowok heh tak mau ini lo ya si sebelah kono lo omahe ngono kobong. Lah si sebelah kono lah kok merembet toh? Kartu kan kobong. Lah kok jeneng jero omah ki nek wong limo. Lah mbake kuwi gara-gara ning ngempakne kompor lali nek dipateni. Sing ngrungokne weh. Oh ya, mek kesel dhewe. Nah itu kan kadang-kadang juga membuat kita nggak nyaman. Ini untuk konteks ngomong di depan umum ya. Saya nggak ngomong konteks ngomong empat mata. Kalau sama temen kan yowis tanpa ngomong pun bahkan rasa-rasa cukup nyawang karo itu udah paham ya. Ya kan? Saya ngomongnya konteks di depan umum ya. Bukan konteks antara bestie, bukan konteks antara circle, bukan ya. Kalau circle kan rasa-rasa juga cukup jejek-jejekan sikil karo ting. Kan harus ngerti kan? Nah begitu. Yuk selanjutnya intonasi. Intonasi kuwi apa toh? Hah? Ngantuk kabeh? Ya wes. Intonasi itu ketika kita berbicara tuh ada nadanya, ndak datar toh. Yo enek munggah mudune nadane. Lek wong dijak ngomong kita cuman datar aja, cuman nek ngomong gembreneng, tak omongi sesuk melok ajarane Oriflame to. Mas Ajun sing ngene acara. Terus kok dhewe rono iku mbayare 1.000, kok mangane ketoke entuk sayur asem. Gedek lawe ke. Kalau ngomongnya sama temen is okay, tapi kalau ngomongnya sama orang di depan ya, mohon salah kelas ibu majelis taklim mana? Silahkan. Baik. Jadi kalau ngomong tuh enak nadane mau misalkan nih ya, Jeng, wih ini ya Allah, ya Allah ini kejadian lucu. Enak wong ceblok toh ndek kono iku, cebloknya jero got. Terus piye? Diguyur wong akeh. Lah ora to, aku yo ndek kono, tapi aku gak melok guyu, Jeng. Lah nyapa aku sing ceblok. Ada ekspresi terus pendek, dhuwur. Itu kan orang akhirnya kan apa ya? Ya, nah ya. Jadi kalau ngomong tuh yo misalkan sakmene to ngono yo sekali-kali yo kayak kehidupan kita ya. Naik turun tapi banyak turunnya. turun
Udah kayak roller coaster dan itu akhirnya gelinding ya. Oke. Selanjutnya intonasi udah, aksentuasi atau pemberian tekanan pada kata-kata tertentu. Nih kalau misalkan jadi presenter, kita itu biasanya ditekankan pada kata-kata yang mengandung tempat, nama, umur, tanggal, instansi, atau peristiwa. Jadi kalau misalkan ibu bapak pernah lihat berita ya, itu kan biasanya pembaca beritanya itu selalu seperti menekankan pada sesuatu kata. Misalkan, pemirsa, telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu 21 Juli 2024. Korban bernama Samirin. Ya, misalkan seperti itu kan mesti ditekan ya pada kata-kata itu. Nah, kita bisa nggak Mbak kalau misalkan nekan kata-kata? Bisa nih contohnya. Misalkan Bapak Ibu ada yang sini pelaku UMKM? Ada ya. Jual apa Bu? Teman. Jual teman. Jual apa? Misal nih saya kasih contoh. Mau bikin, tadi kan diajarin sama Mbak El konten ya? Konten ya Mbak El ya? Nah, mohon maaf kotaannya isinya apa? Ici ocha. Suatu sikil. Hai teman-teman, aku punya produk bagus nih. Ini dari Oriflame Fit Up. Ini buat apa sih sebenarnya? Ini buat sikil kamu yang bergidil. Ini buat sikil kamu yang bergidil supaya halus. Makanya pakai Fit Up dari Oriflame secara rutin ya. Seperti itu. Ya, begitu. Itu tadi contoh pemberian tekanan pada sesuatu. Jadi kata-katanya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau menawarkan produknya, guys, tuku bakpoku. Katul bakpo. Bakpoku sewunan, ngumpul, enak gak marai nyereti. Tuku anggon aku. Coklatnya akeh. Tapi lek bar mangan iki tak jamin we watuk. Mau Bani nggak bikin konten seperti itu? Jelek-jelekin produknya sendiri sekarang tuh lagi ngetren loh. Iya, aku sebel banget sama produk ini. Soalnya apa? Soalnya lihat nih wajahku dulu tuh nggak gini. Sekarang tuh jadi seperti ini. Kan aku sebel banget. Jadinya aku dilirik banyak cowok. Ternyata waktu dilirik karena resletingku beda. Tapi itu konten bagus loh, ya kan? Mbak, tolong nanti bikin begitu. Guys, jangan lupa makan bakpoku. Habis makan, kamu tidak bisa menjadi kaya karena bakpoku tidak mengandung pesugihan. Begitu ya kan? Makanya jadikan aku brand ambassadormu. Nanti aku wakilin. Terus apalagi setelah menekanannya udah itu udah, apalagi power atau kekuatan berbicara. Kalau kita ngomongnya kayak orang kurang gizi, kayak orang mabuk cubung, orang yang males banget ya kan, itu yang mabuk cubung berjamaah itu mau ditiru nggak sekarang kita mabuk cubung? Ada orang goblok banyak ya, udah tahu cubung mari mabuk, seharusnya jangan cubung dong, gadung. Benuh pernah ya makan gadung ya? Saya dong bolak-balik mabuk gadung. Penasaran mesti kombudung. Ngerti gadung Mbak? Gak ngerti. Wong di sini ada yang nggak tahu gadung. Opa. Cincang. Tahu gadung? Omong. Gadung raro, mas mau gunakan Google. Next Mbak. Power ya. Jadi kalau ngomong tuh minimal bu sebelah sampean krungu tanpa perlu yuk tak mau kecuali rasa-rasa ya.
Rasa-rasanya itu tolong powernya dikurangin. Aja banter-banter pokoknya ning ngarepku mbok rasane sawangan wong kae macake sawangan. Celonone rupane pink, dhuwure abang. Jan kaya tengu bar ngentuk lah. Ngerti tengu gak? Tahu. Gone ning ndi? Ono gading karo semboalan wong ndi kok kosong laten to? Iya. Masa konggoku aku yo wong kono ngerti. Semboalan. Aku ya wong kono yo ngerti yo. Ayo Mbak, neh Mbak. Jadi kalau power itu usahakan teman Anda mendengar tanpa penuh he ya. Nah ini Bu, bahasa tubuh negatif. Pernah nggak sih kalau ngobrol sama orang terus orangnya gini? Sikil di depan, tangan di sini, terus wajahnya gini. Artinya apa? Enek-enek, lek dijak ngomong uang gini. Artinya apa? Bener. Budak. Biasanya memang ada beberapa itu yang gesturnya memang seperti itu karena mungkin yang diajak ngomong orangnya punya jabatan ya, maybe. Jadi kayak terus kalau bahasa tubuh negatif seperti ini, terus gini. Itu kan kayak kita males banget ya sama orang ya. Terus kalau misalkan duduknya jungkang gini, sekarang ngongkang. Udah deh. Itu orangnya udah kayak wis males. Jadi kalau misalkan kita jadi pembicara jangan sampai kita tuh ngomong sambil jadi gini. Jadi gini, teman-teman, kita belajar hari ini tuh public speaking. Siapa yang tahu? Kan nggak gitu. Jadi teman-teman, hari ini tuh saya mau praktekin masakan saya. Hari ini kita masak sambal goreng tempe. Sudah ada yang tahu sambal goreng tempe? Kayak Chef Juna, nggak apa-apa, dia brandingnya seperti itu. Kalau kita, siapa Anda ya kan? Terus kalau misalkan masuk ke dalam ruangan, itu kan ada ya yang gerakannya seperti ini. Kalau masuk, santai, begitu ya kan? Jangan sampai kita masuk ke dalam tempat tuh gini. Baik teman-teman, hari ini kita mau masak. Kecuali kalau seperti ini mungkin di lingkungan pondok ya, itu kita masih memang ya tradisi seperti itu. Cuma kalau misalkan di luar itu kan gini, utawa sambil petentang karo. Guys, enggak lah, ya kan? Atau masuk terus udahlah. Gesturnya yang biasa aja, yang kita memang benar-benar pede. Ya udah, santai. Ya, kayak tadi saya kayaknya masuknya kececelan ya. Golek enggon, deket tas gitu. Nggak apa-apa kalau konteksnya masih dalam konteks kecil. Apalagi kalau MC masuk terus udah gini. Udah, tuh nanti penontonnya udah mesti rasa ngomong cai, ngahoh ya. Nah, makanya bahasa tubuh negatif tuh jangan sampai lah. Kenali audiensnya siapa, umurnya berapa, terus pendidikannya apa, acaranya apa. Nanti takutnya acaranya anak-anak malah kitanya salah. Acara anak-anak, nanti ngomongnya baik adik-adik sekalian yang saya hormati, kami persilakan untuk memasuki ruangan acara karena acara akan segera dimulai. Adik-adik dimohon berdiri karena kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selanjutnya pemotongan kue. Ya kan nggak pas ya Pak. Lagi acara lansia. Selamat pagi Bapak yang cantik. Gimana? Sudah gosok gigi? Oh giginya udah hilang. Wah, kenali
diajak ngomong tuh harus biasa. Ini mbak, aku customerku ki wongnya seneng ngomong. Rungokno Bu. Tipsnya ya, ketemu klien kok wongnya seneng ngomong. Rungokno. Sambil kayak gini dalam hati. Tapi wajahnya tetap, oh injih Bu. Nggih. Iya. Oh baik. Oh seperti itu. Ya. Meskipun dalam hati ngomong apa gue, ya kan bencek no banget. Tapi itu memang untuk klien treatnya seperti itu. Kalau orangnya pendiam gimana? Kita yang aktif ngomong. Cuman kadang-kadang orang pendiam itu punya, ini kan kalau misalkan orang pendiam tuh kayak punya tabir gitu loh. Dia tuh kayak nggak mau kebuka banget, ya kan? Terus golek selame ya apa? Bicarakan apa yang ketika antara Anda dan dia ketemu itu ada sesuatu. Jangan bicarakan sesuatu yang nggak ada di sini dulu pertama kali. Jadi misalkan ketemu orang pendiam teng pasar ya, loh Ibu di pasar belanja apa Bu? Jangan langsung tanya, loh Bu, piye kabare anake sampean kae? Piye kabare bojone sampean kae? Yo lek cek karo bojone. Lek wis bar, gak lho ratine langsung kayak bad mood, akhirnya dia nggak mau ngejak ngomong kita, ya kan? Triknya seperti itu. Kenapa kok bisa ngomong gitu? Karena di ilmu skill komunikasi itu sebenarnya kita juga harus belajar ilmu psikologi, cara menghadapi klien, cara menghadapi audiens. Saya kalau MC di dangdutan, saya ya ikut bocah dangdutan. Yuk kita goyang ya, asik. Ketika saya menjadi MC di pejabat, ya saya seperti ibu-ibu pejabat, bukan ani-ani ya Wak. Jadi seperti orang-orang yang terpelajar, benar-benar bisa masuk ke dalam mereka gitu. Ketika saya regenan, yo saya rege. Kenapa kok kamu jadi bunglon nih? Enggak jadi bunglon, supaya kita masuk ke dalam mereka. Dalam acara pengajian, ibu-ibu pengajian, yuk kita bisa lah sedikit kalem, ya kan? Masya Allah, Ukti. Ya, subhanallah. Pahala loh itu. Ketemu sama orang, ya kan? Orangnya semoge, bombongan. Ibu tasnya bagus banget. Ini sebenarnya ilmu multi level marketing ya kan? Karena saya orang multi level lama, sama kayak Mbak El, ya kan Mbak? Kalau ketemu kan selalu kita masuk ke rumahnya orang. Bu, Masya Allah desain rumahnya bagus, penataannya, Ibu seleranya bagus ya. Tuh kalau orangnya merendah itu enggak Mbak, biasa aja gitu kan. Tapi kalau orangnya udah dibombong terus wangi ngomong, ya iya Mbak, soalnya gimana aku tuh memang seneng kayak gitu Mbak, malah seneng. Ya itu cuan itu, ya kan? Turunkan ego Anda ketika Anda berbicara di depan orang, ya kan? Jadi kita seolah-olah menjadi orang yang kurang paham. Kalau diajak omong, kosongkan gelas, istilahnya seperti itu. Saya sebenarnya malu loh ngasih ini gitu loh, karena menurut saya belum mampu seperti itu ya. Cuman ini adalah hasil dari 17 tahun saya menjadi seorang public speaker ya. Seperti ini saya rangkum pendek. Nanti saya punya e-book nanti masih diedit. Mungkin nanti Mbak El saya bisa bagikan ke teman-teman, yaitu e-book saya, hasil saya nulis sendiri. Itu pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami sama 17 tahun ini. Nah, ini yang paling penting juga pemilihan bahasa dan kata. Biasanya pemilihan bahasa dan kata ini juga penting. Kadang-kadang kita tuh kayak pengen tampil kelihatan pinter, tapi akhirnya orang yang diajak ngomong nggak paham. Masuk ke dalam majelis taklim, anggotanya ibu-ibu tingkat RT RW yang memang pure menjadi ibu rumah tangga. Kita masuk di situ ngomongnya bahasa Inggris. Oke. Apa kabarnya ibu-ibu? How are you today?
Ibu-ibu, what is the meaning of kenali bahasa tubuh negatif? Siapa tahu? Maunya kelihatan pinter, tapi yang diajak ngomong akhirnya gerundel. Ngomong apa toh mbak ngomong apa kamu? Ya kan jadi begitu toh. Udah kalau ngomong sama orang tuh ya sesuaikan. Lebih baik kita kelihatan lebih tidak bisa daripada kita kelihatan lebih bisa. Padahal enggak kan seperti itu ya Bapak ya. Nah, kadang-kadang kita tuh kalau melihat orang tiba-tiba dia oblong dan kita tahu kan lucu ya Pak. Daripada kita yang ngomong gede-gede jadilah uangnya lebih paham, nah kita yang kelihatan lucu. Jadi mendingan cari amannya aja, ya udah, nggih, boten, ya seperti itu. Tapi ya kalau misalkan memang konteksnya mau menyanggah dan itu sesuai fakta ya nggak apa-apa. Yang penting pemilihan bahasa dan kata harus disesuaikan. Kalau mbah-mbah ya gak usah ngomong bahasa Perancis ya kan, bahasa Inggris. Apalagi mbah-mbahnya itu memang utun mbah-mbah di rumah ya kita bisa pakai bahasa Jawa yang mereka mengerti seperti itu. Lanjut Mbak, ini kayaknya udah terakhir. Nah, penampilan. Bagaimana penampilan saya? Ini bajunya 35.000. Ini juga 35.000 dan kegedenan ini peniti di belakang. Penampilannya harus diperhatikan. Tidak perlu mahal, yang penting tidak bau. Tidak perlu cakep, yang penting giginya tidak ada lomboknya. Iya kan? Tidak perlu menor, yang penting lipstiknya nggak jelembret. Jadi diri sendiri itu lebih nyaman daripada memaksakan diri menjadi orang yang baru dan akhirnya tidak membuat nyaman, ya kan? Nah, kalau misalkan penampilan saya nggak bisa komen karena setiap orang punya selera sendiri-sendiri, tapi alangkah baiknya memang menyesuaikan. Dan pastinya Bapak Ibu di sini lebih ahli dalam hal penampilan daripada saya ya. Dan yang terakhir, perhatikan ruangan dan mic. Ini yang paling penting ketika kita mengisi sesuatu, menjadi pembicara atau menjadi seorang MC, moderator dan lain sebagainya. Mic ini ada spek jaranan, ada spek sultan. Tahu spek jaranan? Bawang tapi kenting, di suara ndak ulem. Jadi kalau ngomong tuh jadinya gembret. Tahu? Ada spek sultan kalau kita ngomong suaranya empuk gitu. Ini speknya apa? Ini spek pengajian. Ya, hembusan nafasnya tidak terlalu terlihat gitu. Kalau efek sultan kita baru nelen aja udah kelihatan gelagak gitu ya. Itu efek sultan banget. Nah, ini sebenarnya kalau teknik mic itu ada ilmunya. Ada. Cuma di sini kita kupasnya sedikit karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Baik. Jadi kalau misalkan mic, Bapak Ibu, tolong diharap jangan ditaruh di dagu. Kenapa? Karena dia nanti gembret-gembret mengikuti gerakan rahang kita. Terus nafasnya dari ada hidungnya yang nggak ngadep ngisar gitu ada. Ada, cepat guys. Cinta itu adalah penderitaan tiada akhir ya. Itu cepatnya di depan. Nah kalau berhubung hidung kita itu di bawah, tolong jangan ditaruh di pas bawah hidung. Itu suara ngososnya kelihatan. Jadi sosrok. Kenapa kok suaraku nggak kelihatan? Apa? Suara anginku nggak kelihatan karena hidungku minimalis. Lihat nih, tuh ya kan? Nah yang hidungnya mancung-mancung tuh, tolong kalau ngomong jangan begini, di bawah langsung seret, apalagi lagi pilek nanti netes. Begitu. Jadi dimohon pakai mic itu gini. Kalau dua jari ya, jari Anda sendiri bukan jari temennya. Oke, seperti ini. Kalau misalkan nanti terlalu jauh juga nggak kelihatan, apalagi seperti ini kan guys. Ya.
Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas juga kan nggak mungkin seperti ini. Nggak kan kayak tukul arwana ya. Gitu. Jadi mic ini yang pas itu seperti ini. Bapak Ibu bisa pegang mic? Sudah terbiasa? Sudah. Mbak pikiran lo jorok Mbak. Aku ngerti sih dari pikiranmu Mbak. Kok ini nanya kok Mbak kok ini? Mic itu penting. Terus ruangan segini kalau aku ngomongnya gak perlu bengok, cukup minimal yang belakang itu langsung ngadep ngarep gitu aja. Ketika salam mungkin langsung set ngadep ngarep, nah itu berarti cukup suaranya. Kalau di panggung itu ada kontrol sound ya, kanan kiri yang di depan panggung hitam-hitam dua itu bukan sebagai pajangan aja tapi sebagai kontrol. Kalau kita di perhelatan yang lebih besar kayak konser itu biasanya MC, penyanyi, talent itu semuanya dikasih yang namanya kontrol lewat ini ada alatnya sendiri, jadi dimasukkan ke sini ketika kita ngomong itu sudah oke, oh ya kedengeran gitu. Nah berhubung kita kan masih konvensional nih, minimal kita nggak menyebabkan orang di belakang itu mengernyitkan gini loh, ngomong apa ya gitu. Jadi contohnya gini, ngomong sama orang di sebelah kita sama ngomong orang di sebelah sana kan beda ya Bu. Di sebelah sini aja kalau kita ngomongnya iri-iri pun dengar, tapi yang sebelah sana kita ngomong iri-iri kan gak dengar. Nah itu yang harus disesuaikan kalau misalkan di dalam ruangan yang dipenuhi oleh massa. Kalau massanya segini, oh berarti minimal orang paling belakang itu ngadep ke kita. Kalau lebih luas lagi, minimal yang belakang itu udah nggak terlalu riuh gitu. Oke, kayaknya memang ini nggak cukup ya Mbak lagi Mbak. Oke. Improvisasi. Nah ini improvisasi, jangan menjadi orang yang terlalu tegang, menjadilah orang yang santai, minimal belajar untuk guyonan-guyonan. Gimana cara belajarnya? Nonton aja di YouTube, banyak di situ, ya kan? Mungkin mau membahas sesuatu yang lagi ngetren. Bapak Ibu sudah cek kodam. Nah, itu membuka ini obrolan enak, ikutin yang tren-tren. Gak masalah umurnya udah lanjut tapi ngikutin yang tren-tren juga gak masalah. Belajar terus, berarti terus. Saya pun juga di sini masih banyak kurangnya, masih terus harus belajar. Jadi kita sama-sama saling belajar, saling mengingatkan. Sepertinya itu, karena kita sudah lewat 5 menit nanti dihitung nyewa satu hari ya. Jadi saya harus tutup acara di sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama di sini menjadi manfaat. Ambil baiknya, tinggalkan yang buruknya. Semoga kita semua sehat, rezekinya berlimpah, selalu diberi kekuatan untuk menghadapi segala apa yang akan terjadi ya. Amin. Baik, saya mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk keluarga tercinta, dan saya Meni Junior pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak foto bersama ada? Foto bersama dulu ya. Di sini aja bagus. Yuk, monggo Bapak Ibu. Tak paten. Ya yo iki lho Mbak, ngebek-ngebekin gon. Sama sekalian kita ingatkan bagi kalian semua belum absen sama belum registrasi, sambil ditunggu sertifikatnya masih ditandatangani oleh Mbak Menirnya. Bisa registrasi ke Mbak Putri di sebelah belakang ya. Terima kasih. Ya sama. Monggo Mbak Meni, Mbak Eli. Mbak Eli. Halo Mbak. Sama-sama. Ini dinteni ora teko. Aku bayar lho, beda. Wah,
Iya. Iya, ya radio. Ada yang duduk, Bapak.